Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Kembali melanjutkan cerita dari Mas YP Widatama, sebuah cerita The Darkest Hour series. Kali ini kita akan masuk di Book of Buhul part kedua, kesuksesan dan kegagalan. Kemarin kita sudah bacakan kesuksesan di part 1. Sekarang kita akan baca yang kegagalan. Sekali terima kasih untuk Mas Yuda, Mas YP Widatama sudah berbagi cerita The Darkest Hour series ini, salah satu series yang paling kutunggu untuk masuk di emailnya podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Dan buat yang gak tahu, cerita The Darkest Hour itu udah banyak ditulisin sama Mas YP ya. Ada cerita sebelumnya itu berjudul Jin, terus ada Abi, terus ada Deep tuh yang paling terakhir ngelawan masalah As-Sahir dan kawan-kawannya. Jadi kalau kalian mau dengerin, silahkan dengarkan The Darkest Hour yang Deep. Itu ada di Spotify. Belum ada di YouTube, tapi kalau kalian mau ada di YouTube. Kalau aku mau remake, kalian mau remake, Bang remake aja dong cerita The Darkest Hour sebelumnya biar ngerti ceritanya. Langsung aja tulis komentarnya di YouTube. Terima kasih buat Mas Yuda sekali lagi, Mas YP Widatama, terima kasih sudah membagikan kisah The Darkest Hour series ini. Buat kalian yang sedang mendengarkan, aku minta bantuannya, aku minta supportnya untuk yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, di subscribe dulu sekarang, nyalakan notifikasi dan kasih like-nya, begitu juga dengan yang di Spotify. Langsung aja kita masuk ke cerita untuk malam hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu, podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Book of Buhul by YP Widatama part 2, kesuksesan dan kegagalan. Jawa Tengah, Emir aka Alfa. Aku tertidur di mobil yang mengantarkanku ke rumah baruku. Lelaki bernama Arya yang berada di sisiku memberiku kenyamanan dan jaminan keselamatan. Tak ada yang bisa kupercayai saat ini. Arya, yang juga bapakku, abiku, mengendarai mobil besar kepercayaannya dan membawa persenjataan yang mumpuni. Aku merasakan kenyamanan yang sulit kudapatkan selama berada di dalam pesawat terbang, membuatku terlelap dalam kedamaian yang bertahun-tahun menyelimuti tanah yang baru kujejaki ini. Tanah Jawa. Perjalanan yang cukup memakan waktu mengantarkan kami ke sebuah kompleks pondok pesantren di kaki gunung. Gunung yang diam dengan gagah meski tak lagi menebar ancaman. Kokoh berdiri di tengah pulau Jawa, membelah kedua sisi di antaranya menjadi kebudayaan yang mencolok berbeda. Di sisi terluar kompleks pondok pesantren itu, sebuah rumah yang cukup luas berada. Luas tanahnya membuat rumah itu tetap terlihat kecil. Mobil Abi memasuki halaman dengan mulus. Aku segera turun dan menghirup udara di tempat ini. Segar. Dengan banyak air yang memenuhi udara. Bahkan terkesan lembab bagiku. Kesan udara kering yang bertahun-tahun kurasakan di udara Asia Barat sepertinya akan mudah kulupakan. Aku dan Arya memasuki rumah itu seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapku tenang mengikuti nada salam Abi. Tak perlu waktu lama, seorang wanita parubaya bangkit dari sofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menjawab salam, dia berjalan melewati sisi ruang tamu rumah itu. Berjalan hingga menabrakku. Aku terkaget dengan tindakan itu, namun tanganku merespon dengan memeluk wanita itu. Wanita itu terisak di pelukanku. Kemudian Arya ikut memeluk kami berdua. Sudah Umi, Emir sudah pulang, ujarku lirih. Kurasakan pelukan dari Arya menguat. Abi, Umi, aku perlu istirahat lagi ya. Di mana aku bisa istirahat?
Pintaku pada keduanya. Umi mengusap air matanya, lalu menuntunku ke sebuah kamar yang sudah disiapkan. Kamar yang cukup luas, dengan semua perabotan tersusun rapi. Tak ada yang kurang dari kamar ini. Bahkan sebuah lemari es kecil tersedia, membuatku terkagum. Dekorasi yang membawa suasana masa kini membuat kamar itu semakin bagus. Nampaknya kedua orang tua ini sudah sangat menantikan kehadiranku di rumah mereka. Ini kamarmu, nak. Istirahat ya. Keluar kalau kamu pengen makan. Umi sudah nyiapin semuanya. Umi berkata seraya menepuk bahuku. Tak lama pipiku dikecupnya, seperti aku adalah anak 10 tahun yang baru pulang dari pondok pesantren. Umi pergi menghampiri Abi, seraya mengusap air matanya yang masih terus menetes. Aku sedikit terheran kepada keduanya. Bukankah aku pulang karena aku terluka? Bukan untuk liburan. Bukankah aku pulang untuk berlatih? Bukan untuk bertamasya. Namun sambutan dan kamar ini, aku mulai meragukan tujuanku pulang ke pulau besar di Nusantara ini. Sedikit kebodohanku adalah aku melupakan kesedihan Umi. Kesedihan karena 2 kali As-Sahir merenggut kebahagiaannya. Pertama dengan melukai Abi, menghiasi hampir seluruh tubuh Abi dengan luka. Lalu kedua melukaiku. Bekas luka yang kini menjadi kenangan pertarunganku dan As-Sahir, yang pasti akan mengoyak perasaan Umi jika dia melihatnya secara langsung. Bagaimanapun, luka kami bukanlah luka biasa. Nyawa kami ada di ambang batas setelah menerima luka itu. Sudah sewajarnya Umi bersedih. Sayangnya, aku, si anak lelakinya, tak mampu memahami kalau Umi menangis memelukku. Di kamar baruku, aku beristirahat hingga Abi membangunkanku, mengajakku menunaikan sholat di masjid. Aku bangun dan mengikutinya, menunaikan sholat di tengah kerumunan ratusan santri. Seperti yang kuduga, aku menjadi pusat perhatian, karena aku dan Abi sama mencoloknya. Namun tidak ada apapun yang terjadi. Abi mengatakan, baru besok dia akan memperkenalkanku kepada kepala pondok pesantren ini. Malam itu menjadi kali pertama dalam 5 tahun aku, Abi, dan Umi menikmati makan malam bersama. Kami membicarakan banyak hal, namun Abi dan Umi sepertinya sudah sepakat untuk tidak membicarakan insidenku melawan si bayangan api dan As-Sahir. Makan malam ini terlalu berharga untuk dirusak dengan kenangan dan cerita yang dipenuhi luka dan kesedihan itu. 2 setan itu penyebabnya. Maka tak perlu nama keduanya disebut di meja makan kami. Lalu di pukul 10 malam, kupaksakan diriku untuk tidur. Setelah 10 tahun tidur dengan jadwal yang seadanya, aku kini tidur dengan jadwal yang terencana. Tak mengkhawatirkan akan disergap musuh. Tak mengkhawatirkan dinginnya gurun pasir. Tak mengkhawatirkan badai pasir yang tiba-tiba datang menyerbu. Tak juga mengkhawatirkan sosok-sosok setan yang berkeliaran di gurun pasir. Malam ini aku dapat tidur dengan tenang. Malam ini aku tak terjaga. Malam ini tidurku tanpa kerisauan. Keesokan harinya, aku dan Abi menemui kepala pondok pesantren di kantornya. Dia seorang yang sangat berwibawa, namun juga bersahaja. Ilmu agama sungguh merasuk dalam segala tindakannya. Adabnya membuatku malu dalam bersikap. Namun bagaimana, dia berkenalan membuatku segera merasa nyaman. Seakan dia sudah siap menyambut orang sepertiku, seorang petarung yang terusir dari arena tanding. Nah Emir, nama saya Hasan. Silahkan panggil saja Pak Hasan jika tidak di depan para staf pesantren dan santri. Di luar, silahkan panggil saya Pak Kiai agar orang-orang tidak bingung. Saya harap seperti abimu, kamu bisa betah di sini. Selanjutnya silahkan beraktivitas sesuai kegiatan yang diberikan oleh abimu. Jelasnya, selagi kami memulai perkenalan,
Kemudian dengan anggun, Pak Hasan menuangkan teh ke gelasku dari teko tehnya. Setelah membicarakan beberapa hal, barulah Abi menjelaskan tugasku di sana, di hadapan Pak Hasan atau Pak Kiai. Pak Hasan, mohon izinnya, saya merekomendasikan Emir untuk menjadi pengawal dan asisten pribadi Anda. Jelas Abi, seraya meminta izin pada Pak Hasan. Meskipun sedikit terkaget, Pak Hasan menjaga sikapnya, tetap meneruskan meminum teh yang sedang diangkatnya. Beliau meletakkannya itu dan merespon. Jika itu yang Pak Arya sarankan, saya akan memberikan izin. Nah Emir, tampaknya kamu akan seringkali menemani saya. Mohon jangan bosan ya, jika kadang-kadang saya suka memberikan nasihat-nasihat. Aku merespon dengan mengangguk takjin. Setelahnya kami kembali membicarakan beberapa hal. Sebuah tugas dari Pak Hasan membuatku membayangkan sosok yang kutinggalkan di markas tempatku bekerja sebelumnya. Nah Emir, jika memungkinkan, bantulah asisten saya yang lain. Catat beberapa poin penting jika saya sedang memberikan ceramah. Saya khawatir ada poin-poin penting yang terlupakan. Semakin banyak yang mencatat, semakin sedikit kan yang terlewat, maka semakin baik, bukan? Iya Pak Hasan, saya setuju. Jawabku dengan tenang, meskipun pikiranku berkecamuk memikirkan seorang wanita. Ya, wanita dengan tugas harian yang sama, mencatat semua perkataan Syam, si ketua markas PMC. Ya, wanita itu adalah Sofia, kekasih yang terpaksa aku tinggalkan di sana. Tak sampai setengah jam, aku dan Abi sudah meninggalkan kantor Pak Kiai. Dari sana, aku dan Abi berkeliling kompleks pondok pesantren. Abi menjelaskan hampir semua detail area pesantren. Luasnya kompleks pondok pesantren ini membuat Abi harus memperkerjakan banyak tenaga keamanan yang nampaknya dia telah latih dengan begitu rupa. Ajak mereka berlatih dengan latihan pertarungan jarak dekat khas tentara bayaran. Mereka pasti akan semangat. Abi tidak pernah bisa memberikan mereka lawan latih tanding yang cukup. Seharusnya kamu bisa, dan kamu juga bisa mengisi waktumu saat tidak mengawal Pak Hasan. Jelas Abi, kalau aku menanyakan seperti apa hasil didikannya selama 5 tahun. Kami mengelilingi komplek pondok pesantren itu hampir seharian. Abi tak melewatkan satu detail pun hingga tepat di depan rumah dia memberiku tugas. Setelah sholat isya, naiklah ke atas menara masjid. Bawalah teropong. Awasi seluruh area pondok pesantren sampai pagi. Kau boleh tidur, tapi jangan lewatkan apapun. Saat subuh turunlah untuk sholat. Ujarnya sembari menepuk bahuku. Aku sama sekali tidak kaget dengan tugas itu. Itu lebih baik dari tugas ikutlah berpatroli, kembali dengan selamat, tapi jangan bunuh siapapun. Padahal saat itu kami tengah berada dalam sebuah konflik panas. Sesuai perintahnya, ku naiki menara itu setelah sholat isya berjamaah. Sebelum sholat, ku tanya beberapa santri senior, menanyakan sampai jam berapa mereka akan berkegiatan. Mereka menjawab sekitar jam 10 sudah tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh para santri. Artinya, setelah aku tiba di atas menara hingga jam 10, aku bisa mendapatkan sedikit tidur. Suasana di puncak menara amat berbeda dengan di bawah. Angin bertiup kencang serta suara hewan malam terdengar lebih kencang. Aku menggunakan teropong dan melihat ke area di sekitar pondok pesantren. Handy Talkie terus bersuara, bersahutan di antara para petugas keamanan yang berjaga di malam ini. Namun, sama saja bagiku. Suaranya tak mengganggu aku yang berpikir dalam-dalam tentang kondisi saat ini. Aku, yang beberapa pekan lalu masih menjadi bagian dari sebuah organisasi tentara bayaran, kini menjadi anggota keamanan sebuah lembaga pendidikan. Aku, yang beberapa pekan lalu menenteng senjata dan baju pelindung modern, kini harus berpegalkan hanya sebuah teropong dan jaket.
Aku yang beberapa pekan lalu berpangkat dan berpenghasilan, kini tanpa pangkat dan tanpa penghasilan yang jelas. Aku yang beberapa pekan lalu tanpa luka, kini sudah terlalu ditemani luka. Semua berubah drastis karena sebuah gua, sesosok jin, dan seorang yang entah apakah pantas dianggap sebagai manusia. Sambil memikirkan banyak hal, lambat laun aku tertelan nyamannya alam mimpi. Meskipun hanya mimpi masa kecilku saja yang mengisinya malam itu. Aku terbangun saat alarm yang kusiapkan berbunyi, menandakan waktu aku harus mulai bersiaga dan terjaga. Tiada hal yang menarik perhatianku. Hingga akhirnya, waktu sepertiga malam datang. Di sana, mulai muncul hal-hal yang mengharuskanku lebih fokus. Ada 3 hal yang paling mencolok di malam itu. Pertama, kuda. Kuda yang berpacu di gelapnya malam di jalan-jalan gunung. Yang menarik adalah warna tubuh pengendaranya. Hitam, legam, disertai mata kuda yang menyala-nyala berkilau. Sepasang penunggang dan tunggangan itu bergerak dengan cepat, membuatku repot mengikuti mereka dengan teropongku. Saat pengendara kuda itu tiba di ujung jalan yang tak lagi mampu kuikuti dengan teropongku, dia berhenti, berdiam sejenak. Kudanya menggerak-gerakkan kepalanya tidak tenang, seakan kuda itu meminta untuk segera diberikan arahan, segera diberi tujuan, segera diberi pecutan. Si pengendara hitam malah menepuk-nepuk pelan leher kuda itu, meminta kuda itu untuk tenang. Perlahan dia menoleh ke arah pondok pesantren, ke arahku. Aku segera melotot melihatnya, namun dia berhenti menoleh, seakan dia hanya melihat ke sisi kanannya, tidak menoleh ke belakang. Jantungku berdegup dengan kencang. Mungkinkah dia tahu bahwa mataku terus memburunya? Dia menepuk badan kudanya dan kembali melaju, menghilang di gelapnya jalanan gunung. Hal kedua yang menarik perhatianku adalah suara-suara lengkingan segerombolan anjing hutan. Gerombolan itu bergerak dinamis dan teratur dalam kelompoknya. Mereka berpindah dari satu posisi ke posisi lain secara cepat, menempuh jarak yang kurasa lebih dari 2 km dalam hitungan 1 menit. Kecepatan yang sulit dicapai oleh sekelompok anjing hutan. Seakan mereka melompati area-area lembah, kemudian muncul di lereng-lereng gunung. Koordinasinya begitu apik. Sebuah lolongan terdengar di sisi kiri, tak lama di sisi kanan terdengar. Kemudian suara lolongan itu menjadi satu di sisi kiri. Lama mereka diam, seakan sedang fokus melakukan sesuatu. Dugaanku, mereka sedang makan. Setelah apapun kegiatan mereka itu, mereka kembali bergerak. Dimulai dengan sebuah lolongan lirih jauh di sisi kanan. Kemudian lolongan kencang bergerak cepat dari sisi kiri, mendekati lolongan lirih itu. Aku sama sekali tak mampu menemukan sosok kelompok yang bergerak itu. Seakan mereka bergerak melalui gorong-gorong yang gelap yang tertutupi rimbunnya kaki gunung ini. Aku menelan ludah, berharap kelompok anjing hutan itu tidak sedang menembus melompati lorong dimensi. Hal ketiga yang menarik perhatianku adalah kemunculan 4 cahaya terang yang seakan ditembakkan ke puncak gunung di mana pondok pesantren ini berada. Keempat cahaya itu memiliki warna yang berbeda-beda. Pertama berwarna merah, kemudian disusul warna kuning, selanjutnya warna hijau, dan diakhiri warna biru. Secara lengkap warnanya merah, kuning, hijau, biru. Ditembakkan secara berurutan dalam waktu 4 detik. Aku terperangah melihatnya, melupakan asal tembakan keempat cahaya tersebut. Tanpa aku sadari, lagi-lagi aku telah tenggelam di dalam sunyinya waktu terkelam. Aku meringkuk di tempatku, duduk. Dinginnya waktu itu tetap saja mampu menembus tebalnya jaket yang kupakai. Keempat cahaya yang tadi bergerak di udara seperti memberikan pertanda datangnya gelap yang sempurna. Aku terus mengawasi area sekitar pondok pesantren hingga akhirnya subuh menjelang. Kini banyak santri yang sudah bangun
dan mulai melaksanakan kegiatan di pagi hari. Jauh di ufuk timur, meski masih sedikit sekali, semburat cahaya matahari muncul. Waktu terkelam sudah aku lalui tanpa pengalaman mengerikan. Hanya pengalaman baru yang sulit untuk dijelaskan. Saat azan subuh dikumandangkan, aku segera menuruni menara dan ikut menunaikan ibadah sholat subuh. Aku menemui Abi setelahnya, kemudian membicarakan apa yang kulihat di atas menara. Abi mengangguk-angguk mendengar semua ceritaku. Sampai saat aku telah selesai bercerita, barulah dia memberikan komentar. Ya, Abi juga menangkap semua hal itu saat Abi tiba di sini. Tapi Abi membiarkan semua hal itu di tempatnya. Tidak sedikit pun Abi usik. Memang sejauh ini mereka tidak membuat gangguan ke tempat ini. Abi terdiam, kemudian meminum tehnya sambil menyodorkan teh yang dia siapkan untukku. Kau tahu kenapa alasannya? Tanya Abi dengan raut wajah penuh arti. Aku diam sejenak mempertimbangkan jawabanku. Ekspresi di wajah Abi jelas mengatakan bahwa aku harus menebak dengan benar alasan perbuatannya. We do not hunt what we are not paid to hunt. Kita tidak memburu apa yang kita tidak dibayar untuk diburu. Jawabku dengan mantap sambil menatap mata Abi dan meraih teh yang disodorkan Abi. Abi bangkit menepuk bahuku dan mengajakku melangkah keluar dari pos keamanan. Bagus, kamu masih mengingat semuanya. Sekarang teruslah berpatroli di sekitar area pondok pesantren. Ingat, hindari pertikaian apapun. Kembali sebelum azan zuhur. Kamu bisa istirahat setelahnya. Besok, kamu sepenuhnya menemani Pak Kiai Hasan. Jelas Abi panjang lebar sambil mendorongku untuk mulai berpatroli pagi ini. Setelah menghabiskan 10 tahun hidupku dengan berpatroli di area penuh bahaya, kini aku berpatroli di area penuh perdamaian ini. Setelah menghabiskan 10 tahun bersiap membunuh dalam setiap tugas patroli, kini aku harus berpatroli tanpa membuat pertikaian. Sungguh, hidupku kini dijungkir balikan. Entah ini kemajuan atau kemunduran. Bukankah harusnya aku berada di garis depan pertempuran, merangsek ke pertahanan lawan? Kini aku berjalan-jalan santai di tempat yang sepertinya bahkan tak perlu penjagaan. Kutatap langit yang semakin lama semakin terang oleh terbitnya surya. Aku berjalan meniti jalanan menanjak, membiarkan sapaan para warga yang berangkat menuju tempat kerjanya, atau sekedar di ladang. Di tengah sebuah jembatan kecil, di atas sungai yang mengalir jernih airnya, sambil menatap garis-garis sinar mentari, aku termenung diam. Hijaunya pepohonan dan tanaman di kaki gunung ini membuat udara terasa semakin segar dan sejuk. Sayangnya, segar dan sejuknya udara tak membuat kondisi hatiku membaik. Meskipun aku tahu, aku akan menggunakan masa di luar tugasku ini untuk berlatih. Namun rasa kesal dan sesal masih terus mengganjal hatiku. Aku masih terus merenung. Untukku, ini adalah sebuah kegagalan. Aku gagal menumpas musuh di depan mataku. The shadow of fire, si bayangan api, dan Asahir. Tapi jangankan mengejar mereka dan membalas kekalahanku. Bahkan merencanakan pembalasan pun tak bisa kulakukan. Aku mencoba memahami arti besar keberadaanku saat ini. Aku di sini, di Nusantara, di Pulau Jawa, di kaki salah satu gunungnya. Jiwaku dan pikiranku nampaknya berbeda. Entah kemana mereka pergi melayang. Mungkin di sana, di medan perang yang tak bisa kudatangi. The Darkest Hour, Book of Puhul, Part 2 by Yuda, berakhir sampai di sini. Itulah akhir dari part kedua ini, teman-teman, tentang kesuksesan dan kegagalan. Menceritakan awal bagaimana seorang alfa berdamai dengan kekalahan yang sudah dia terima, akhirnya pulang
Kalau kalian nggak tahu siapa Alfa dan apa yang terjadi dengan Alfa sebelumnya, itu kalian bisa dengerin cerita sebelumnya dari Mas YP ya, Mas Yuda. Itu sebelumnya ada pertarungan waktu ngelawan Asahir pokoknya. Kalian cari aja The Darkest Hour di Spotify, masih ada episodenya. Ya, itulah akhir dari part ini teman-teman. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Mohon terima kasih untuk Mas Yuda, Mas YP Widatama sudah berbagi kembali The Darkest Hour-nya. Salah satu cerita yang paling kutunggu-tunggu untuk masuk di email. Karena setelah Alfa kemarin aku masih penasaran banget apa yang terjadi dengan Alfa, abinya, terus banyak pengalaman. Jadi satu keluarga ini mereka melawan sesuatu yang bukan bisa untuk dilawan gitu. Jadi kita akan cari tahu di part selanjutnya apa yang akan terjadi dengan keluarga ini. Apakah ada hubungannya dengan kemarin yang di part kesuksesan dari seseorang yang terlena oleh seorang wanita. Yang kalau kita lihat di introduction ya, di Price of Everything, itu ada yang memasang sesuatu demi kecantikan dan kesuksesan. Ya, kita akan cari tahu aja di part selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Yuda sudah berbagi dari kesawar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Aku Arga pamit undur diri. Dan ingat, anggap saja cerita di podcast bagi horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.